Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 320 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan. Yang kedua, gelas ukur. Dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat chicken katsu yang rasanya gurih, matang sampai ke dalam, dengan bumbu yang sangat sederhana ala rumahan. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 500 gram atau setengah kilogram daging ayam bagian dada, 2 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1/4 sendok teh lada halus. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 2 siung bawang putih, ukuran sedang, kurang lebih beratnya 10 gram. 1/4 sendok teh penyedap rasa. 1 sendok makan air. Langkah pertama, ayam kita cuci sampai bersih. Lalu kita potong-potong sesuai dengan selera kita ya. Ini saya potong dengan ukuran seperti ini ya. Terserah kita, yang penting ketebalannya ini kurang lebih 2 mili. Jangan terlalu tebal supaya nanti saat kita goreng bisa matang sampai ke dalam. Kemudian bawang putih kita bersihkan, lalu kita cuci dan kita haluskan. Karena ini jumlahnya relatif sedikit, jadi ini tadi saya parut. Lalu semua bahan kita campur jadi satu ya. Ada garam, penyedap rasa, lada, bawang putih yang sudah kita haluskan, dan airnya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan garamnya ini betul-betul sudah larut. Kemudian setelah tercampur rata, ini kita biarkan kurang lebih selama 30 menit. Boleh kita masukkan ke dalam kulkas supaya bumbunya bisa meresap. Bahan berikutnya, bahan untuk panirnya. 50 gram tepung terigu protein sedang, 1/8 sendok teh garam halus, 100 ml air. 150 gram tepung panir kuning. Kemudian cara membuatnya ini gampang sekali. Campur tepung dengan garamnya, lalu masukkan sedikit demi sedikit airnya sambil kita aduk sampai tercampur rata. Aduk terus, pastikan adonannya ini halus ya, tidak bergerindil. Setelah kita biarkan kurang lebih selama 30 menit, tahap berikutnya tahap memanir. Celupkan daging ayam ke dalam larutan tepungnya ini, lalu ini kita tiriskan, masukkan ke dalam panirnya. Lalu ini kita goyang-goyangkan sampai panirnya ini menutupi seluruh permukaan dagingnya ya, seperti ini. Setelah panirnya ini menempel ke seluruh permukaan dagingnya, lalu ini kita angkat, kita kibas-kibaskan ya, supaya panir yang tidak menempel ini bisa tersisihkan.
lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Jadi setelah kita celupkan ke dalam larutan tepungnya ini, jangan lupa kita tiriskan seperti ini ya, supaya nanti lapisan panirnya ini tidak terlalu tebal. Supaya tepung panirnya ini bisa melekat dengan baik, maka kita masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 1 jam. Tahap selanjutnya, kita goreng. Panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas. Gunakan api cenderung sedang. Setelah minyaknya panas, lalu masukkan secukupnya ya. Pastikan ayamnya ini terendam minyaknya. Begitu masuk, kita biarkan sampai bawahnya kering, baru nanti kita balik. Jadi kita goreng, cukup sekali balik saja. Setelah bawahnya kering, lalu kita balik ya. Kita biarkan sampai kering juga. Baru nanti kita angkat dan kita tiriskan. Ini sudah kering, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa ayam yang belum kita goreng. Nah, ini hasilnya chicken katsu yang sudah jadi. Ini matang sampai ke dalam, rasanya gurih, garing di luar. Walaupun ini menggunakan bumbu yang sangat sederhana ala rumahan, tapi rasanya tetap enak. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, ayam kita potong jangan terlalu tebal supaya nanti hasilnya bisa matang sampai ke dalam dan bumbunya juga meresap. Potong kurang lebih 2 mili. Yang kedua, proses pemanirannya. Begitu ayam kita celupkan ke dalam adonan tepungnya, kita tiriskan sebentar supaya nanti hasilnya tidak terlalu tebal. Setelah kita panir, supaya panirnya nanti bisa menempel dengan bagus, maka masukkan terlebih dahulu ke dalam kulkas kurang lebih selama 1 jam, supaya nanti saat kita goreng tidak rontok. Yang ketiga, proses penggorengannya, gunakan minyak yang cukup banyak. Gunakan api cenderung sedang supaya nanti hasilnya bisa matang. Saat kita goreng, jangan terlalu sering kita bolak-balik. Kalau bisa, cukup sekali balik, supaya tepung panirnya tidak rontok. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat chicken katsu dengan bumbu yang sangat sederhana, tapi hasilnya tetap enak, gurih, dan matang sampai ke dalam. Terima kasih telah menonton video ini.